Di sebuah tanah yang tandus, di tengah panasnya gurun yang membakar, hiduplah seorang pemuda yang kelak menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Dia adalah Umar bin Khattab, seorang pemuda dari suku Quraisy yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, ketegasannya, dan ketajaman lisannya. Umar tumbuh di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kebiasaan jahiliyah, di mana kekuatan fisik dan garis keturunan adalah kebanggaan utama, sedangkan kebenaran sering dikalahkan oleh kesombongan. Umar kecil telah terbiasa dengan pekerjaan berat menggembala unta milik ayahnya, menempuh padang pasir yang luas sendirian, dan belajar menunggang kuda serta menggunakan senjata. Karakternya yang keras terbentuk dari kehidupan yang penuh tantangan, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tegas dan berani menghadapi siapapun. Dia juga dikenal sebagai orang yang pandai berbicara, memiliki kecerdasan, dan mampu membuat orang terdiam dengan kata-katanya. Namun, sifat kerasnya juga membuatnya menjadi salah satu penentang utama Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia melihat agama baru yang dibawa Rasulullah sebagai ancaman bagi tradisi leluhur, sehingga kebenciannya kepada kaum muslimin semakin membara. Umar bahkan pernah memutuskan untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad demi menghentikan ajaran yang menurutnya memecah belah suku Quraisy. Tetapi rencana itu berubah total ketika dalam perjalanan menuju rumah Nabi, ia mendengar bahwa adiknya sendiri, Fatimah, telah memeluk Islam. Amarahnya meledak, ia mendatangi rumah Fatimah dengan penuh kemarahan, namun di sanalah takdir Allah bekerja. Ia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari surah Thaha yang dibaca oleh Fatimah. Ayat yang penuh keindahan dan kekuatan menembus hatinya yang keras. Dalam sekejap, hatinya luluh, matanya berkaca-kaca, dan ia memohon untuk dipertemukan dengan Rasulullah. Saat bertemu Nabi, Umar menyatakan keislamannya dengan tegas, menjadikan hari itu sebagai titik balik dari seorang pemuda yang dulu keras kepala menjadi pejuang tangguh di jalan Allah. Sejak hari ia memeluk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi pembela Islam yang berani. Dia tidak lagi menyembunyikan imannya, bahkan menantang siapa saja yang berani menghalanginya. Umar adalah orang pertama yang mengajak kaum muslimin untuk salat secara terbuka di Masjidil Haram. Dengan tubuh tegap dan tatapan yang tajam, ia berjalan di depan rombongan kaum muslimin menuju Ka'bah, seolah berkata kepada seluruh Quraisy, "Inilah aku, Umar, kini seorang muslim, dan aku tidak takut pada siapapun." Keberanian Umar membuat kaum muslimin memiliki kepercayaan diri baru. Mereka tidak lagi selalu bersembunyi dari ancaman. Umar juga menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad SAW. Seringkali ia berdiri di dekat beliau untuk melindungi dari gangguan orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar." Dan Allah memilih Umar bin Khattab sebagai jawaban doa tersebut. Sejak itu, setiap kali ada ancaman terhadap kaum muslimin, Umar selalu menjadi garda terdepan. Banyak orang Quraisy yang gentar melihatnya, karena ia memiliki reputasi sebagai petarung yang tak pernah mundur. Keberanian Umar juga terlihat dalam berbagai peperangan di masa Nabi, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, di mana ia selalu berada di garis depan. Baginya, mati di medan perang adalah kemuliaan, dan hidup hanya berarti jika diisi dengan perjuangan di jalan Allah. Umar bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga sahabat dekat Nabi Muhammad. Dia sering berdiskusi dengan Rasulullah tentang masalah umat, memberikan pandangan yang tajam dan solusi yang bijak. Banyak keputusan penting Nabi yang sejalan dengan pendapat Umar, sehingga turunlah ayat Al-Quran yang membenarkan pemikirannya. Umar adalah sosok yang sangat mencintai Rasulullah, selalu siap membela beliau, bahkan jika nyawanya harus menjadi taruhannya. Dalam kesehariannya, Umar menunjukkan kesederhanaan meskipun memiliki kedudukan tinggi. Ia sering membantu kaum miskin secara diam-diam, membawa karung gandum di punggungnya pada malam hari untuk diberikan kepada mereka yang kelaparan. Keikhlasannya membuatnya dicintai oleh kaum muslimin dan disegani oleh musuh-musuh Islam. Umar juga dikenal sebagai orang yang tegas terhadap kemungkaran, tetapi penuh kelembutan terhadap mereka yang lemah. Semua ini membuatnya menjadi teladan yang menginspirasi generasi setelahnya.
Menjadi seorang Muslim di masa awal dakwah bukanlah hal mudah. Bahkan bagi Umar bin Khattab yang memiliki keberanian luar biasa sekalipun, ia menyaksikan sendiri bagaimana kaum muslimin disiksa, diusir, bahkan dibunuh hanya karena mempertahankan iman. Umar seringkali harus menahan amarahnya ketika melihat saudara-saudaranya dalam Islam mengalami penyiksaan. Namun ia juga memahami bahwa perintah Allah dan Rasulullah adalah untuk bersabar di masa-masa sulit itu. Ada saat-saat di mana Umar ingin membalas perlakuan orang Quraisy dengan kekerasan, namun ia menundukkan egonya demi mentaati perintah Nabi. Kesetiaan Umar kepada Rasulullah diuji dalam berbagai keadaan, terutama ketika umat Islam harus berhijrah ke Madinah. Banyak Muslim pergi diam-diam karena takut dikejar Quraisy, tetapi Umar memilih untuk pergi secara terbuka. Ia berdiri di dekat Ka'bah, mengumumkan bahwa dirinya akan berhijrah, dan menantang siapa saja yang ingin menghalanginya untuk mengikuti langkahnya. Tak seorang pun berani melakukannya. Di Madinah, Umar menjadi salah satu sahabat yang paling dipercaya Nabi, selalu berada di sisinya dalam perundingan penting, dan siap memimpin kaum muslimin dalam berbagai tugas. Kesetiaannya terlihat jelas ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Walaupun awalnya ia sulit menerima isi perjanjian yang terasa merugikan umat Islam, ia akhirnya tunduk dan menerima keputusan Nabi dengan penuh keyakinan bahwa semua yang dilakukan Rasulullah adalah untuk kebaikan. Itulah Umar, seorang yang hatinya keras terhadap kebatilan, namun lembut dan patuh kepada kebenaran. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, umat Islam kehilangan sosok pemimpin yang lembut namun tegas. Namun sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya, sebuah keputusan yang awalnya membuat sebagian orang khawatir karena Umar terkenal sangat tegas. Tetapi sejarah membuktikan bahwa ketegasan Umar adalah anugerah besar bagi umat. Saat ia memegang jabatan khalifah, tanggung jawabnya tidak hanya memimpin pasukan atau mengatur politik, tetapi menjaga amanah Allah atas umat yang kini membentang dari Jazirah Arab hingga negeri-negeri jauh. Umar memulai kepemimpinannya dengan sebuah pidato sederhana. Namun dalam maknanya ia berkata, "Yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku hingga aku memberikan haknya, dan yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku hingga aku mengambil darinya hak orang lain." Kalimat itu menjadi fondasi kepemimpinannya. Umar tidak pernah memandang pangkat, keturunan, atau kekayaan dalam menegakkan keadilan. Ia sering berjalan di pasar, memeriksa timbangan para pedagang, memastikan tidak ada kecurangan. Jika ada gubernur yang zalim, Umar tidak ragu memecatnya, bahkan memanggilnya ke Madinah untuk diadili. Umar tidak membiarkan kekuasaannya memisahkannya dari rakyat. Pada malam hari ia menyamar, berjalan menyusuri gang-gang sempit kota Madinah, mendengarkan keluhan rakyat secara langsung. Pernah suatu malam ia mendengar tangis anak-anak dari sebuah rumah. Ternyata mereka kelaparan dan ibunya sedang merebus air kosong hanya untuk menenangkan mereka. Umar langsung kembali ke gudang Baitul Mal, memanggul karung gandum di punggungnya sendiri, menolak bantuan pengawal karena ingin merasakan beratnya beban rakyatnya. Ia memasak makanan itu sendiri hingga anak-anak kenyang, lalu pergi tanpa meninggalkan nama. Kehidupannya begitu sederhana. Rumahnya terbuat dari tanah liat, pakaiannya penuh tambalan, dan ia sering tidur di lantai masjid. Padahal pada masanya, harta rampasan perang melimpah. Wilayah Islam terbentang luas dan kekuasaannya sangat besar. Tetapi Umar menolak hidup mewah, karena baginya pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang harus dilayani. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah masa keemasan dalam sejarah Islam. Bukan hanya karena wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, tetapi karena ia mampu menata negara dengan sistem yang teratur dan adil. Umar membentuk sistem administrasi pemerintahan yang rapi, membagi wilayah menjadi beberapa provinsi. Masing-masing dipimpin oleh gubernur yang dipilih bukan karena kedekatan pribadi, tetapi karena amanah dan kemampuan. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, Umar menetapkan aturan agar setiap pejabat melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Ia juga membentuk lembaga peradilan yang independen, memisahkan kekuasaan hakim dari eksekutif,
sehingga rakyat mendapatkan keadilan tanpa takut pada pengaruh politik. Umar menetapkan sistem gaji tetap bagi tentara, hakim dan pegawai negara agar mereka tidak tergoda korupsi. Ia membangun banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, sumur, dan pos keamanan di perbatasan. Bahkan ia membuat pos penginapan gratis di sepanjang jalur perjalanan bagi musafir. Umar juga menciptakan sistem diwan, yaitu pencatatan pendapatan dan pengeluaran negara yang teratur. Dalam bidang militer, Umar mengatur strategi perang yang efisien, memastikan pasukan selalu siap, terlatih, dan memiliki logistik memadai. Di bawah kepemimpinannya, negeri-negeri besar seperti Persia, Mesir, Syam, dan sebagian wilayah Bizantium masuk ke dalam kekuasaan Islam. Namun, Umar tidak memaksa penduduk non-Muslim memeluk Islam. Ia memberikan mereka perlindungan, kebebasan beribadah, dan hak-hak sipil yang dijamin dalam perjanjian damai. Sistem jizyah yang ia terapkan bukanlah bentuk penindasan, tetapi sebagai kontribusi warga non-Muslim untuk perlindungan negara, sementara mereka dibebaskan dari kewajiban militer yang menjadi tugas umat Islam. Umar juga memperhatikan kesejahteraan anak yatim, janda, dan fakir miskin. Ia memerintahkan agar bantuan negara menjangkau hingga pelosok negeri. Semua kebijakan ini membuat rakyat mencintainya, bahkan penduduk non-Muslim yang tinggal di bawah kekuasaannya merasa aman dan sejahtera. Umar bin Khattab selalu berdoa agar wafat dalam keadaan syahid di Madinah. Meski sebagian orang menganggap mustahil karena Madinah bukanlah medan perang. Namun, takdir Allah mengabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Pada suatu pagi, Umar memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Barisan jamaah rapi, takbir pertama bergema, dan suasana hening penuh kekhusyukan. Tiba-tiba seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menyelinap dan menikam Umar dengan pisau bermata dua yang diolesi racun. Tusukan itu sangat dalam, melukai perut dan pinggangnya. Umar jatuh, namun masih berusaha menjaga salat agar tidak terputus. Ia meminta Abdurrahman bin Auf maju menjadi imam, sementara dirinya ditopang oleh para sahabat. Dalam keadaan lemah dan kesakitan, Umar tetap memikirkan umat. Ia memanggil beberapa sahabat terkemuka dan membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah penggantinya agar kepemimpinan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak amanah. Saat orang-orang memujinya karena keadilannya, Umar menangis dan berkata, "Andai aku memiliki dunia dan seisinya, akan aku tebus untuk selamat dari azab Allah." Hari itu, umat Islam menangis kehilangan pemimpin yang mereka cintai. Umar wafat pada usia 63 tahun, dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, dua sahabat yang paling ia cintai. Warisan yang ia tinggalkan bukanlah istana megah atau harta melimpah, melainkan teladan kepemimpinan yang berlandaskan iman, keberanian, dan keadilan. Kisah Umar bin Khattab adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kemewahan yang ia miliki, tetapi dari seberapa besar ia berkorban untuk rakyatnya dan seberapa tulus ia menjaga amanah Allah hingga akhir hayatnya. Namanya akan selalu dikenang, tidak hanya di buku-buku sejarah tetapi di hati setiap orang yang merindukan keadilan dan keberanian.